Shalom jemaat REK sekalian yang ada di gedung REK Kutisari, yang ada di rumah masing-masing maupun dimanapun Anda berada. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih mengundang kita untuk menikmati persekutuan dengan Dia. Mari kita gunakan waktu ini sebaik-baiknya untuk menyenangkan hati Tuhan. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri bersama-sama, kita menyiapkan hati kita, pikiran kita tertuju kepada Tuhan, kesenangan dan kemuliaan-Nya di dalam saat teduh kita. Mari kita menyiapkan diri sebaik-baiknya. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepadanya. Marilah kita menghampiri tahta kasih karunia Bapa dengan keyakinan bahwa satu-satunya jalan ke sana telah dibuka, yaitu melalui pengorbanan darah Yesus Kristus yang sempurna di atas kayu salib, yang sudah dicurahkan ke dalam hati kita melalui karya Roh-Nya yang kudus. Turunlah atas kita sekalian rahmat, berkat dan anugerah-Nya yang akan menyempurnakan ibadah kita hari ini. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sebab itu Engkau besar, ya Tuhan Allah. Sebab tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita menyiapkan hati kita untuk menghadap kepada Allah kita yang besar, yang kasih-Nya tak terbatas pada setiap kita. Hadapannya Yesus orang Nazaret, dan kagum Dia mengasihiku yang berdosa dan cemar. Kembali dari awal kita akan nyanyikan pujian ini. Di hadapannya Yesus orang Nazaret, dan kagum Dia mengasihiku yang berdosa dan cemar. Dia selamanya, sungguh heran dan ajablah Dia, cintaku selamanya. Dia cintaku selamanya. Sedihku ditanggung, dijadikan miliknya, dan tanggung beban di Golgota, sendiri Dia memikul. Sungguh heran, sungguh heran, dan ajablah ku puji Dia selamanya. Sungguh heran dan ajablah Dia, cintaku selama. Sungguh heran, ku heran dan ajablah ku puji Dia selamanya.
Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Sebab Yesus Kristus sendirilah yang telah menanggung beban dosa kita di Bukit Golgota, di atas kayu salib. Karena Ia telah disalib, terampunilah dosa setiap kita. Dan untuk itu marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Allah. Setiap dari kita mengambil waktu untuk mengakui dosa kita di hadapan Allah. Tuhan, sebab kasih dan anugerah-Mu yang nyata bagi setiap kami. Kami orang-orang berdosa, namun Engkau mau mengorbankan hidup-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Anugerah-Mu yang tiada terbatas merengkuh hidup kami kembali kepadamu. Biarlah kami dapat mensyukuri dan mengerti indahnya cinta kasih Tuhan kepada setiap kami. Di dalam keberdosaan kami yang paling dalam, Engkau merengkuh kami, membawa kami untuk kembali dapat bersatu dengan Allah. Kami bersyukur Tuhan, kami sungguh bersyukur. Kami berterima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, marilah kita berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman Nisea Konstantinopel yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya anak Allah yang diperanakkan dari Bapa sebelum alam semesta, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakkan bukan dicipta, sehakikat dengan Sang Bapa, oleh siapa segala sesuatu dicipta, yang untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita telah turun dari sorga, dan diinkarnasikan oleh Roh Kudus dari anak darah Maria dan dijadikan manusia. Ia telah disalibkan juga bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Ia menderita dan dikubur. Dan pada hari ketiga ia bangkit kembali sesuai dengan kitab suci dan naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Bapa.
dan ia akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya tak akan berakhir. Dan aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan dan pemberi kehidupan, yang keluar dari Bapa dan Anak, yang bersama-sama dengan Bapa dan Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Dan aku percaya satu gereja yang am dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan untuk pengampunan dosa, dan aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di dunia yang akan datang. Amin. Amin. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Mari kita dengan bersuka cita menyambut anugerahnya yang luar biasa dalam kehidupan kita. Mari kita pujikan lagu ini bersama-sama. Haleluya! Who breaks the power of sin and darkness, whose love is mighty and so much stronger. The King of glory, the King above all kings. Oh, who shakes the whole earth with holy thunder and leave us breathless in awe and wonder. The King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love, that you will take my place, that you will bear my cross. You laid down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Terima kasih Tuhan atas segala yang telah Kau lakukan bagi kami. Ini bentuk pujian kami, dengan sukacita kami memuji Kau. Haleluya. Oh, who brings out chaos back into order, who makes the orphans a son and daughter. The King of glory, the King of glory, who rules the nations with truth and justice, shines like the sun in all of its brilliance. The King of glory, the King above all kings. Oh, this is amazing grace. This is unfailing love, that you will take my place, that you will bear my cross. You laid down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb who was slain, worthy is the King who conquered the grave, worthy is the Lamb who was slain, worthy is the King who conquered the grave, worthy is the Lamb who was slain, worthy is the King who conquered the grave, worthy is the Lamb who was slain, worthy, worthy, worthy. Yeah. This is unfailing love, that you will take my place.
Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu, mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mari bersama-sama kita pujikan lagu ini. Ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Engkau sudah pilih kami Bapa. Terima kasih Tuhan, ajar untuk mengenal lebih dalam lagi Tuhan. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu. Bapak Ibu marilah berdiri menyambut firman Tuhan. Lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi Penyembahmu. Kami mengaminkan pujian ini Tuhan, kami ada, kami diciptakan
untuk memuliakan Tuhan, dan untuk menikmati Tuhan selama-lamanya. Dan untuk itu kami bersyukur, karena kami tahu Tuhan dengan kekuatan kami sendiri, kami tidak mungkin bisa memberi hidup kami yang berkenan kepadamu. Tapi karena korban Kristus yang sempurna di atas kayu salib, yang menggantikan ketidaktaatan kami bisa diterima oleh Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan. Tapi kami sekaligus tetap mengakui bahwa kami adalah orang-orang yang lemah, terbatas dan berdosa. Kami membutuhkan firman-Mu untuk terus mengarahkan kami, supaya kesenangan-Mu menjadi kesenangan kami, supaya kemuliaan-Mu menjadi tujuan hidup kami. Tuhan, tolonglah berbicara kepada kami. Roh Kudus, berbicaralah kepada masing-masing kami, melampaui kata-kata hamba-Mu, melebihi dari apa yang mampu kami doakan atau harapkan. Kami sungguh berdoa supaya pemberitaan firman menjadi momen perjumpaan pribadi kami dengan Tuhan. Tuhan mengubahkan kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, kiranya Engkau dimuliakan, hati-Mu disenangkan. Kiranya Injil Yesus Kristus yang benar dan menyelamatkan, kematian dan kebangkitannya, penebusannya yang sempurna dan beranugerah, diberitakan sejelas-jelasnya di antara kami. Terima kasih sekali lagi, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami berdoa, amin, amin, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu saudara sekalian. Nah sekali lagi shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Minggu ini adalah minggu yang kedua dan seperti biasa di Gereja REK yang kita cintai ini, minggu kedua berarti kita melanjutkan seri khotbah eksposisi. Dan eksposisinya dari kitab Perjanjian Lama. Dan hari ini kita akan menyelesaikan pasal yang ke-6. Jadi bagian yang terakhir dari pasal yang ke-6. Masih ada 3 pasal lagi dari kitab Amos. Tetapi paling tidak kita bersyukur kita sudah bisa menyelesaikan pasal yang ke-6. Kitab ini termasuk kitab yang paling sulit dan beberapa orang menambahkan dan paling membosankan juga. Tapi kita bersyukur kita bisa kuat sampai sekarang. Saya tidak tahu yang kuat adalah saya yang menafsirkan kitab yang sulit ini atau saudara yang mendengarkan penjelasan saya. Tapi puji Tuhan kita bisa sampai pada titik ini. Nanti kita akan membaca pasal 6 ayat 12 sampai 14. Tapi izinkan saya di awal ini memberitahu kita bahwa Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk rasional. Bahkan para filsuf Yunani kuno juga sadar tentang hal ini dan mereka mengatakan bahwa manusia itu adalah rational being. Makhluk yang memang selalu memakai rasio untuk memahami segala sesuatunya. Itu adalah by default. Kita diciptakan Tuhan memang begitu. Kita akan membuat segala sesuatu itu tampak masuk akal. Making sense of everything that we see. Karena itulah natur kita sebagai manusia. Manusia diciptakan sebagai makhluk rasional. Kita mencari kebenaran-kebenaran dalam arti yang logis, yang konsisten dengan logika. Tapi pada saat yang sama kita juga manusia yang real, yang ada di dalam kenyataan. Sehingga kita bukan cuma menggunakan logika, tetapi kita juga memperhatikan fakta. Kalau kita bicara tentang kebenaran, maka kita berbicara tentang apa yang konsisten dengan logika. Yang kedua adalah apa yang sesuai dengan realitasnya, dengan faktanya. Dua hal ini tidak mungkin dipisahkan. Manusia pasti berpikir dan manusia mencari hal-hal yang masuk akal. Tapi sadarkah kita bahwa masuk akal saja tidak cukup? Masuk akal saja tidak cukup. Kenapa tidak cukup? Karena kita cara berpikirnya itu seperti sebuah mesin, sebuah kerangka begitu. Kita ini cenderung menolak informasi hal-hal yang tidak sesuai dengan kerangka pikir kita. Yang diterima hanya yang sesuai. Kalau semakin banyak yang tidak sesuai, lama-lama kerangka pikirnya baru diganti. Tapi kecenderungan kita di awal, kita akan mencoba membuat semuanya tampak masuk akal di pikiran kita. Walaupun belum tentu cocok sesuai fakta. Contoh misalnya, seorang mamah melarang anaknya perempuan pacaran dengan seorang cowok gara-gara bentuk hidungnya. Mamanya bilang begini, jangan pacaran sama laki-laki bentuk hidung semacam itu. Karena itu pasti membawa sial. Kok bisa mah? Penjelasan rasionalnya apa? Anatomi hidung dengan hidup yang sial. Kemudian mamanya berkata begini, mamah punya pacar, mantan pacar itu 10. 8 bentuk hidungnya seperti itu, 2 tidak. Yang 2 hidupnya semuanya sukses, bisnisnya sukses, pernikahannya bahagia. Yang 8 pernikahannya tidak ada yang bahagia, bisnisnya awut-awutan.
Salah satu di antara 8 itu adalah papamu, mantannya mama. Dari perbandingan 8 dibanding 2, akhirnya dia mengambil kesimpulan, lebih baik jangan pacaran dengan orang dengan hidung semacam itu. Pertanyaan saya, masuk akal nggak? Kalau dibilang masuk akal, mungkin masuk akal kali ya, 8 bagi 2 ya. Dan itu pengalamannya dia terus memang begitu. Tapi apakah sesuai dengan fakta? Belum tentu. Karena itu cuma pengalamannya dia. Coba kalau dia tanya sama orang-orang lain, mungkin dia akan mengubah pandangannya. Ternyata ada banyak juga kok orang dengan bentuk hidung tertentu, ternyata hidupnya bahagia. Ternyata hidupnya beruntung. Saya berapa kali kalau ketemu orang Tionghoa selalu diomongin, hidupmu nggak mungkin susah gitu. Kenapa? Bentuk hidung saya bawa hoki katanya. Orang-orang selalu bilang begitu, saudara. Jadi lebih baik hidungnya itu membawa hoki daripada mancung ya, tapi membawa sial. Banyak ya cewek yang ditipu dengan cowok hidung mancung ya. Wah, gitu kan. Nah, jadi kadang-kala kita berpikirnya gini, masuk akal sih. Iya masuk akal, tapi belum tentu sesuai dengan fakta gitu loh. Belum tentu sesuai dengan fakta. Kita selalu mencari hal-hal yang sesuai dengan fakta, yang sesuai dengan logika. Tapi jujur kalau kita mau melihat diri kita sendiri, melihat sekeliling kita, kadang-kala ada beberapa orang yang tidak rasional. Ada beberapa orang yang tidak mau melihat fakta. Jadi mereka punya persoalan yang bersifat spiritual atau bersifat emosional. Contohnya nih misalnya, ada orang teman saya yang meyakini bahwa apapun yang kita minta, yang kita percayai, yang kita imani, pasti jadi kenyataan. Itu imannya dia. Lalu saya mengatakan kepada dia, salah loh punyamu itu. Dia bilang, wah enggak, Alkitab bilang begitu. Apa saja yang kamu minta pasti akan diberikan kepadamu. Saya memberitahu, lihat konteksnya baik-baik. Apa saja itu bukan apa saja. Apa saja itu yang baik, yang begini. Dia enggak mau tahu. Enggak, apa saja pokoknya ya apa saja. Yang kita minta pasti diberikan. Lalu saya mulai agak terganggu dengan cara berpikir semacam itu. Saya ngomong kepada dia begini, tanpa Alkitab pun aku tahu pandanganmu salah. Loh kok bisa? Iya karena kalau apa saja kita imani pasti jadi kenyataan. Kenapa kamu enggak beriman jadi Tuhan sekalian? Minta aja kepada Tuhan supaya saudara dijadikan Tuhan juga. Supaya bisa sama-sama ngatur gitu loh. Itu kan enggak masuk akal sih. Masuk apa saja itu bisa. Saya sampai kadang-kala nantang, coba kamu minta sama Tuhan supaya mengadakan operasi plastik saat ini juga gitu kan. Supaya wajahmu lebih enak dilihat gitu. Ya enggak juga lah ya. Saya enggak akan ngomong begitulah ya. Sesama orang jelek saya saling menghargai. Puas, sekarang puas ya kan. Ada banyak orang itu tidak masuk akal dalam pemikirannya, dalam kerohaniannya. Nah hal yang sama ternyata terjadi pada bangsa Israel di zaman Amos. Mereka telah melakukan kesalahan yang tidak masuk akal. Mari kita membaca Amos 6 ayat 12 sampai 14. Saya bacakan Amos 6 ayat 12 sampai 14. Berlarikah kuda-kuda di atas bukit batu? Atau dibaca orangkah laut dengan lembu? Sungguh kamu telah mengubah keadilan menjadi racun dan hasil kebenaran menjadi ipuh. Hai kamu yang bersukacita karena Lodabar dan yang berkata bukankah kita dengan kekuatan kita merebut Karnaim bagi kita. Sebab sesungguhnya aku akan membangkitkan suatu bangsa melawan kamu, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam. Dan mereka akan menindas kamu dari jalan yang menuju ke Hamat sampai ke sungai yang di Arabia. Amin. Amin. Saudara saya harap jangan bosan-bosan mendengar teguran Tuhan di dalam kitab Amos. Karena kitab ini isinya adalah teguran. Saya khawatir anak-anak muda begitu buka itu langsung membaca kitab Amos itu seperti berhadapan dengan mamahnya. Yang tiap hari memberikan teguran. Nah jangan bosan-bosan karena teguran itu kita perlukan. Sungguh saya mengatakan ini dari dalam hati saya yang paling dalam, hamba-hamba Tuhan pun butuh teguran supaya menjadi lebih baik. Kita semua tidak ada yang sempurna, tapi klise banget. Kan saya tulis begini di medsos saya. Sangat klise banget kalau orang berkata begini, kita ini bukan manusia sempurna, tapi kalau dikritik marah luar biasa. Kan lucu. Kalau menyadari tidak sempurna, ya berarti suka dong kalau ditegur sama orang lain. Kita semua membutuhkan teguran dari siapa saja yang mengasihi kita. Nah jangan bosan-bosan. Nah di dalam khotbah saya akan membagi menjadi 2 bagian besar. Yang awalnya saya akan membahas tentang kesalahan-kesalahan bangsa Israel. Dan kesalahan-kesalahan ini adalah kesalahan yang tidak masuk akal.
Apa saja kesalahannya, mengapa disebut tidak masuk akal, nanti kita akan pelajari bersama-sama. Dan bagian terakhir dari khotbah saya akan menjelaskan hukuman Tuhan atas bangsa Israel. Apa yang akan Tuhan lakukan kepada bangsa Israel. Dan langsung saja saudara, kita akan melihat kesalahan yang tidak masuk akal yang dilakukan oleh bangsa Israel. Saya akan membacakan ulang ayat yang ke-12 dan 13. Berlarikah kuda-kuda di atas bukit batu, atau dibaca orangkah laut dengan lembu? Sungguh kamu telah mengubah keadilan menjadi racun, dan hasil kebenaran menjadi ipuh. Hai kamu yang bersuka cita karena Lodabar dan yang berkata, bukankah kita dengan kekuatan kita merebut Karnaim bagi kita. Saudara, di dalam bagian ini Amos bukan cuma menegur kesalahan bangsa Israel, tetapi dia menegur dengan cara yang khusus. Dia menggunakan pertanyaan retoris yang tidak perlu dijawab karena jawabannya sudah jelas. Dan dia juga menggunakan kiasan-kiasan, metafora. Sehingga kita bisa langsung melihat poin yang mau dia sampaikan. Tegurannya begitu jelas dan menunjukkan betapa konyolnya, betapa bodohnya kesalahan bangsa Israel. Jadi mirip begini, seorang anak kecil dilarang oleh mamanya untuk makan es krim. Seharian mamanya kerja, papanya kerja. Waktu mamanya pulang, anaknya ditanya, kamu makan es krim ya? Anaknya bilang, mana mah makan es krim? Mama tadi waktu datang aku lagi main kok, mana? Aku enggak makan es krim. Mamanya narik dia, taruh di depan cermin, terus diomongin, ini coklat-coklat apa namanya? Anaknya enggak bisa berkutik, karena jawaban itu konyol banget. Ketika dia mengatakan, mana makan es krim? Semua bukti makan es krim ada di wajah anak itu. Konyol bukan? Seperti itulah yang dimau oleh Amos pada waktu dia mengatakan ini. Nah dia mengatakan begini, kiasannya supaya saudara paham. Berlarikah kuda-kuda di atas bukit batu? Pernah lihat ada gambar kuda berlari di atas bukit batu? Enggak ada. Pernah lihat kuda berlari di aspal? Ada. Kalau karnaval atau kuda lumping. Tapi yang dimaksud di sini pasti bukan itu. Kuda itu berlarinya di atas tanah, di atas rumput, bukan di atas bukit batu. Kalau kita menganggap kiasan ini dalam konteks pemeliharaan kuda. Jadi orang memelihara kuda. Apakah kuda akan dipelihara di bukit batu? Tidak mungkin. Tidak ada rumput yang cukup di sana. Tidak ada air yang memadai. Buat apa diternak di bukit batu? Kalau misalnya ini konteksnya peperangan, juga sama. Tentara tidak akan menunggangi kudanya naik ke bukit batu. Karena akan membahayakan dia. Dia pasti akan memberhentikan kudanya di kaki bukit. Lalu dia lebih memilih untuk berlari di atas kakinya sendiri. Karena memang tidak aman menunggangi kuda di atas bukit batu. Enggak masuk akal. Kalau ada orang nunggang kuda di atas bukit batu, pasti tidak masuk akal. Saudara yang pernah berkuda pasti paham maksud saya ya. Saudara yang pernah berkuda, siapa yang pernah berkuda di sini? Enggak pernah? Bersyukurlah. Saya nyoba sekali sakitnya 3 hari saudara. 2 kali saya nyoba sama hasilnya saudara. Dulu saya nyoba tanpa pelatih, sakit juga gitu kan ya. Karena kudanya turun saya naik, kudanya naik saya turun. Gini terus saudara, ketemuan terus gini. Enggak pernah jodoh gitu kan ya. Pulang-pulang jalannya saya gini saudara. Akhirnya saya nyoba sekali lagi karena saya itu penasaran. Saya itu enggak bisa gitu loh saudara. Jadi harus bisa. Nyoba lagi pakai pelatih, sama aja saudara ya, mainnya sehari sakitnya 3 hari, luar biasa. Tapi saya pastikan saudara tidak akan menunggang kuda di atas bukit-bukit batu, tidak akan. Lalu Amos juga berkata begini, apakah orang akan membajak laut dengan lembu? Jelas tidak, yang membajak laut adalah bajak laut, bukan lembu. Enggak seberapa lucu ya, saya baru sadar ya, gini. Jadi bahasa Indonesia menerjemahkan apakah orang akan membajak laut dengan lembu. Terjemahan ini sebetulnya tidak sesuai dengan terjemahan mayoritas versi bahasa Inggris. Ada Revised Standard Version terjemahannya sama. Tapi mayoritas versi Inggris menerjemahkannya berbeda. Bukan membajak laut, objeknya bukan laut. Tapi objeknya adalah bukit batu. Apakah orang akan membajak bukit batu itu dengan lembu? Loh kok bisa beda ya? Yang satu bukit batu, yang satu laut. Nah begini ya, saya terangkan dikit, ini rumit sekali, tapi coba saya terangkan sederhana, super cepat, super singkat. Jadi begini, persoalannya terletak pada kata Ibrani yang ada di teks itu. Kata Ibraninya itu bisa dianggap satu kata,
bisa dianggap dua kata. Kalau dianggap satu kata, berarti yang dibajak adalah Bukit Batu. Tapi kalau dianggap dua kata, berarti yang dibajak adalah laut. Loh kok bisa begitu bahasa Ibrani? Coba saya terangkan. Jadi bahasa Ibrani dan Yunani itu di dalam naskah aslinya atau naskah kunonya bahkan salinan-salinan kuno seringkali tidak ada tanda baca. Memang tidak ada tanda baca. Dan seringkali antar kata tidak ada jeda. Jadi antar kata itu gabung. Dan lebih seru kalau bahasa Ibrani apa? Tidak ada vokal. Di naskah-naskah yang kuno tidak ada vokal. Padahal kalau tidak ada vokal itu semua konsonan kita bingung menebak maksudnya apa. Contoh ya, BRK. Apa coba? Yang senyum-senyum pasti pikirannya kotor. Karena bisa itu artinya berkah, bisa ya kan? Bisa artinya buruk, bisa enggak? Bisa, tapi juga bisa artinya yang lebih buruk dari buruk itu memang. Jadi kita menafsirkannya tuh kayak, loh kok bisa begini ya, bisa begitu. Nah makanya ada perbedaan di sana. Tapi kita enggak usah peduli lah perbedaan begini, karena artinya sama aja kok. Yang dimaksud sama Amos tuh sama. Lembu membajak laut, mungkin enggak? Ya enggak mungkin lah, begitu lembu berani baca laut. Dimarahi sama SpongeBob sama Patrick. Karena itu bukan habitatnya lembu kan. Nah kalau lembu membajak Bukit Batu sama aja. Enggak mungkin bisa Bukit Batu diinjak-injak lembu. Masa bisa lembut ditanami padi? Tidak mungkin. Itu tidak masuk akal. Jadi Amos ingin kita menangkap poin ini. Yang dilakukan bangsa Israel bukan cuma salah tetapi tidak masuk akal. Tapi sebelum kita menghakimi mereka, kita perlu sadar, kita pun seringkali melakukan hal-hal yang sama. Kesalahan kita itu tidak masuk akal. Contohnya misalnya, ada teman saya yang yakin bahwa menjadi orang Kristen pasti kaya raya. Saya beritahu, ajaranmu itu salah loh, ajaranmu duniawi. Dia bilang enggak, jadi orang Kristen pasti kaya raya. Lalu dia pakai kesaksian hidupnya. Dulu aku miskin, tapi setelah ikut Tuhan, aku kaya raya. Saya bilang, salah loh. Secara Alkitab enggak begitu, secara logis juga enggak mungkin. Dia bilang pasti benar. Lalu saya ngomong gini kepada dia, gini aja deh, kalau kamu memang yakin dengan pandanganmu, bagaimana kalau kita adakan eksperimen? Kamu tak kirim ke satu negara di Afrika, di mana orang-orang Kristen dianiaya, dan di mana negara itu sangat miskin luar biasa. Aku kirim kamu ke sana setahun, biaya hidupmu, istri dan anak-anak tak tanggung. Makan minum tak tanggung. Aku kepengen lihat setahun, kamu jadi orang kaya atau kamu jadi mayat. Ngerti maksud saya? Saya tanya, kalau kamu yakin dengan pandanganmu, ayo tak bayarin 1 tahun. Buktikan kalau kamu bisa kaya. Langsung dia bilang gitu, ya enggak bisa begitu caranya bro. Loh bagaimana enggak bisa? Katamu setiap orang Kristen pasti kaya raya. Lah berarti dimanapun pasti kaya raya dong. Ternyata dia enggak seberani itu ternyata. Enggak berani dia, tak bayarin 1 tahun. Kalau ada di antara saudara yang yakin orang Kristen pasti kaya raya, ayo tak biayai, sungguh. Tak biayai. Pulang pergi tak biayai. Saya yakin saya enggak perlu beli tiket pulangnya. Karena saudara enggak bisa pulang memang. Ada banyak orang Kristen itu tidak masuk akal cara pikirnya. Orang-orang Kristen yang mencari kemakmuran duniawi akan menjadikan kekayaan duniawi sebagai indikator keberhasilan rohani. Kesenangan duniawi telah menumpukan kepekaan rohani. Ini yang terjadi pada kita, yang terjadi pada bangsa Israel. Jadi mereka itu merasa dirinya aman, bangsa Israel begitu, pasal 6 ayat 1. Mereka merasa militernya jalan dengan baik, ekonominya bertumbuh, lalu mereka merasa enggak perlu apa-apa nih. Tuhan itu pasti berkenan kepada kita. Kalau Tuhan enggak berkenan, kita pasti dibikin miskin, kita dibikin kalah. Buktinya kita enggak kalah, buktinya kita tambah kaya. Berarti Tuhan berkenan dengan tindakan kita. Kan enggak masuk akal sih. Tindakanmu itu salah. Tetapi dia melihat loh, kalau salah kenapa Tuhan enggak hukum aku? Ya berarti benar dong. Ada berapa kali orang diajak, ayo ke gereja yang benar. Gereja yang mengajarkan firman Tuhan. Bukan cuma mimpi, penglihatan, bisikan roh. Bukan cuma menjual kesaksian-kesaksian. Gereja yang mengajarkan firman Tuhan. Saya berapa kali mendengar orang bertanya begini. Pendeta di gereja itu mobilnya apa? Kalau mobilnya enggak mahal, bukan high end. Untuk apa aku ikut dia? Berarti kan Tuhan enggak berkenan kepada pendeta itu. Berarti Tuhan tidak memberkati pendeta itu. Loh, ada banyak orang punya pikiran kalau diberkati Tuhan itu identik dengan kaya. Yang dulu lebih parah lagi, kalau ketemu reuni hamba Tuhan gitu lihat perutnya besar langsung, wah diberkati Tuhan gitu kan ya.
Bingung hubungannya apa sih? Tapi begitulah cara berpikirnya. Jadi kalau kaya selalu dianggap, wah sekarang kamu diberkati Tuhan ya gitu. Belum tentu. Ada orang yang kaya pakai cara-cara duniawi kok. Ada orang yang kaya karena menipu jemaatnya kok. Ada orang yang kaya karena menakut-nakutin jemaatnya. Juga ada semacam itu. Jadi kita ini kadangkala tidak rasional melihat segala sesuatu. Saya ingat benar ada seorang pendeta, dia khotbah di perayaan Natal. Dan dia berkata begini, saudara kalau ikut Tuhan, saudara pasti kaya raya. Saya jamin saudara pasti kaya raya kalau ikut Tuhan. Pada waktu dia khotbah ada satu orang berdiri. Dan orang itu berkata begini, saya mau tantang semua orang di sini ya. Saya bukan orang Kristen. Saya mau tantang di sini, siapa yang lebih kaya dari saya? Gak ada yang berani ngangkat tangan. Karena orang tahu orang ini memang sangat kaya. Dan dia bilang, tanpa jadi Kristen pun aku kaya kok. Ada beberapa pengusaha yang merasa hidupnya itu kering. Dan saya mendapat cerita dari mereka. Dia ajak teman-temannya yang juga punya duit banyak tapi merasa hidupnya kosong. Lalu oleh temannya diajak pergi ke satu gereja. Ibadah KKR. Pada waktu datang di gereja itu, pendetanya bilang begini. Kalau saudara memberi persembahan kepada Tuhan, Tuhan balas 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Saudara akan semakin kaya dan semakin kaya. Langsung saat itu juga orang-orang kaya ini cerita. Dia langsung meninggalkan gereja itu saat kalimat itu disampaikan. Dan ketika keluar, orang Kristennya tanya, kenapa kamu keluar? Dan dia jawab, ternyata di gereja lebih diajarkan mata duitan daripada di tempat bisnis. Siapa bilang kalau saudara diberkati secara jasmani, itu berarti Tuhan berbelas kasihan kepada saudara. Itu berarti Tuhan memberkati dan setuju dengan semua perilaku saudara. Tidak demikian. Bangsa Israel salah paham. Ketika keadaannya baik, ketika mereka makmur, militernya maju, mereka berpikir Tuhan setuju dengan semua yang mereka lakukan. Padahal mereka melakukannya dengan cara yang salah, dengan cara yang tidak masuk akal. Nah, apa saja kesalahan mereka yang tidak masuk akal? Ini dia. Yang pertama, mereka tidak peduli dengan kebenaran. Dikatakan, sungguh kamu telah mengubah keadilan menjadi racun dan hasil kebenaran menjadi ipuh. Sungguh kamu telah mengubah keadilan menjadi racun dan hasil kebenaran menjadi ipuh. Saudara, bagian ini merupakan kiasan, masih kiasan. Kiasannya adalah makanan. Keadilan dan kebenaran itu digambarkan seperti makanan. Tetapi makanan ini telah berubah. Makanannya telah berubah menjadi makanan yang beracun dan berubah menjadi makanan yang seperti ipuh. Tahu ipuh enggak? Anak-anak muda terutama. Ada yang tahu ipuh? Ipuh itu tanaman yang sangat pahit luar biasa. Ramuan yang sangat pahit itu namanya ipuh. Makanya kalau orang makan itu orang langsung puh gitu. Saya mengarang-arang ya, bagian terakhirnya saya mengarang-arang. Tapi benar, ipuh adalah sesuatu yang pahit sekali. Benar, itu sesuatu yang pahit sekali tapi enggak ada hubungannya dengan orang puh gitu, enggak ada. Itu hubungannya malah dengan tokoh kartun yang bernama Winnie the Pooh. Winnie the Pooh makannya apa? Madu, manis-manis kan? Winnie the Pooh gitu. Nah, kalau yang suka makan yang pahit-pahit namanya Winnie Ipuh. Lumayan ya, lucu ya. Oke. Nah, ipuh itu adalah sesuatu yang pahit yang tidak bisa dimakan. Nah, saudara coba bayangkan, makanan itu kan sesuatu yang kita perlukan sih. Manusia tidak mungkin bisa bertahan hidup tanpa makanan. Tapi sekarang justru ketika orang makan malah mati. Makanan seharusnya menghidupkan tapi malah berisi racun. Makanan seharusnya disukai tapi malah pahit, tidak bisa dinikmati sama sekali. Dan itulah keadilan kebenaran di tangan bangsa Israel. Mereka telah mengubah keadilan kebenaran menjadi racun dan menjadi ipuh. Dan ini sangat tidak masuk akal. Kenapa sangat tidak masuk akal? Karena begini, manusia itu kan diberi hukum moral dan hati nurani oleh Allah. Roma 2:12-14. Jadi kita ini tahu benar salah, pada waktu kita ngikuti yang salah, hati nurani kita itu menuduh terus-menerus gitu. Coba di sini saya tanya ya, yang pernah mencontek, pada waktu sekolah dulu pernah mencontek. Kira-kira deg-degan enggak waktu mencontek? Enggak ya? Udah terbiasa banget ya, udah terbiasa banget mencontek gitu kan. Saya tahu orang yang mencontek itu mesti jantungnya kayak deg-degan. Itu saya mendengar cerita dari teman-teman saya yang suka mencontek.
Kalau saya itu dosanya bukan mencontek. Dosa saya itu memberi contekan kepada teman-teman saya. Jadi biasanya saya kerjakan cepat, setelah selesai saya buat lagi pakai bolpen yang beda, kemudian pakai gaya tulis yang beda, lalu jawaban yang kedua itu saya bagi ke teman-teman saya. Jadi saudara tahu dari kecil, saya itu sudah suka membagikan kebenaran. Loh, jawaban saya benar-benar kok saudara. Kalau enggak kan teman saya enggak mau kan gitu. Jadi sampai sekarang saya tetap memberitakan kebenaran ya. Cuma beda aja maksudnya gitu. Nah ketika kita mencontek, kita kan kayak ada duduk salah gitu kan. Tapi kita lawan terus, aneh itu. Bahkan beberapa orang Kristen sudah tahu mencontek ya. Doanya bisa gini, Tuhan tolong lindungi supaya enggak ketahuan. Coba pikir masuk akal enggak sih? Saudara itu mencontek melanggar perintah Tuhan, benar ya? Terus kita ngomong sama Tuhan, Tuhan tolong supaya tidak ketahuan gitu kan ya. Tuhan itu cuma geleng-geleng gini, jaluk diapono arek iki kan gitu kan. Tuhan bingung mau diapakan anak ini, doanya gitu. Lalu ada yang lebih sadis lagi, doanya gini, Tuhan tolong, Tuhan butakan mata dosa saya. Loh, yang malah siapa, yang kena akibatnya siapa gitu kan. Dosanya enggak salah, matanya dibikin buta lagi gitu. Kadang-kala loh kita tuh sering melakukan tindakan-tindakan yang konyol begitu. Saya baru saja diceritain, ada orang Kristen, dia diminta tolong jadi sopir. Jadi beberapa orang perempuan itu minta tolong dia mengantar ke luar kota gitu. Nah orang Kristen ini ya mau antar, dia nggak tahu untuk apa. Ternyata di luar kota itu, permisi ya, perempuan-perempuan ini menjajakan dirinya, pekerja seks komersial. Jadi menerima pesanan dan sebagainya. Nah setelah beberapa hari sampai di sana, pelanggannya tuh sedikit sekali, nyaris tidak ada. Lalu sopir Kristen ini melihat kasihan ya perempuan-perempuan ini. Lalu dia berdoa, Tuhan kiranya Engkau memberkati perempuan-perempuan ini. Tuhan datangkan banyak pelanggan. Bayangin gak sih? Bayangin gak sih? Masuk akal gak sih? Enggak ya? Enggak masuk akal loh. Tapi pernah gak kita lakukan gitu? Ayo benar gak? Pernah loh kita lakukan. Bahkan ada loh orang selingkuh itu sambil berdoa. Tuhan semoga enggak ketahuan istri saya. Loh kan aneh sih. Selingkuh berdoa supaya enggak ketahuan gitu kan. Lalu tanya, "Mah, kamu ada di mana?" gitu. Itu kalau suami dan istri tanya begitu itu maksudnya beda. Kalau istri tanya, "Pah, ada di mana?" Maksudnya itu memastikan suaminya baik-baik saja, aman, tidak terjadi apa-apa. Itu maksud kalau istri telepon, "Pah, ada di mana?" Tapi kalau suami telepon, "Mah, ada di mana?" Itu cuma kepengen tahu. Kalau ada di rumah berarti dia aman dengan selingkuhannya. Kalau ada di mall dia akan ganti mall yang lain gitu kan. Katanya orang begitu. Tapi jujur ya saudara, jujur ya. Banyak orang Kristen termasuk saya dan saudara. Kadang-kala melakukan tindakan yang tidak masuk akal seperti itu. Kita tahu ini tidak benar. Tetap kita melakukan. Dan bahkan kita berdoa semoga Tuhan melindungi kita ketika melakukannya. Itu yang terjadi dengan bangsa Israel. Mereka kan tahu benar salah. Dan kita semua tahu kalau diperlakukan tidak adil itu sakit. Kenapa kita memperlakukan orang lain secara tidak adil? Loh itu tidak masuk akal. Ada banyak orang yang siap untuk berperang menuntut haknya. Kalau tidak diberikan haknya dia bisa marah luar biasa. Tapi ternyata orang yang sama tidak memberikan orang lain haknya. Kalau kita tidak dihargai kita marah. Tapi kita seringkali tidak menghargai orang lain dan tidak merasa salah. Tidak masuk akal. Kita tidak lebih baik dari bangsa Israel. Kita membuang, tidak mempedulikan kebenaran dan keadilan. Yang berikutnya kesalahan bangsa Israel adalah kesombongan diri. Saya akan membacakan ayat yang ke-13 untuk kita semua. Dikatakan demikian ayat yang ke-13. Hai kamu yang bersuka cita karena Lodabar dan yang berkata, bukankah kita dengan kekuatan kita merebut Karnaim bagi kita. Saudara, dua kota yang disebutkan di sini adalah dua kota yang berhasil direbut kembali oleh Raja Yerobeam yang kedua. Jadi pada zaman Amos yang memerintah adalah Raja Yerobeam yang kedua. Raja ini cukup cakap, berhasil meluaskan daerah Israel, termasuk merebut kembali kota-kota Lodabar dan Karnaim ini. Nah pada waktu berhasil mengalahkan, menaklukkan kota itu, bangsa Israel menyombongkan diri. Kita semua menaklukkan ini semua karena kekuatan kita sendiri. Ini adalah karena kita kuat,
bukan karena pertolongan Tuhan, bukan karena campur tangan Tuhan, tapi karena kita kuat. Dan ini konyol, dan ini tidak masuk akal. Kenapa? Karena Alkitab mencatat begini di 2 Raja-Raja 14 ayat 25 dan 27, saya bacakan. Ia, Tuhan, mengembalikan daerah Israel dari jalan masuk ke Hamat sampai ke Laut Araba. Berarti termasuk Lodabar dan Karnaim tadi. Sesuai dengan firman Tuhan Allah Israel yang telah diucapkannya dengan perantaran hambanya Nabi Yunus bin Amitai dari Gad Hefer. Sebab Tuhan telah melihat betapa pahitnya kesengsaraan orang Israel itu. Sudah habis lenyap baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya. Dan tidak ada penolong bagi orang Israel. Tetapi Tuhan tidak mengatakan bahwa ia akan menghapuskan nama Israel dari kolong langit. Jadi ia menolong mereka dengan perantaraan Yerobeam bin Yoas. Yerobeam yang kedua. Ayatnya jelas mengatakan Tuhan menolong. Tuhan mengembalikan. Dan mengapa Tuhan menolong, mengembalikan daerah-daerah itu kepada Israel? Ya karena Tuhan setia kepada janjinya. Karena Tuhan tidak tahan melihat kesengsaraan umatnya. Tapi setelah bangsa Israel diberi berkat Tuhan, mereka itu justru lupa. Justru menganggap itu semua karena tangan mereka sendiri. Sekali lagi jangan buru-buru menghakimi bangsa Israel. Karena saya dan saudara juga seringkali melakukan kesalahan yang sama. Ketika kita gagal, cari Tuhan luar biasa ya. Berdoanya itu luar biasa. Semua doa di Alkitab dari doa Bapak kami, doa Yabes sampai Yebres. Semuanya kita doakan saudara. Luar biasa. Hafal semua doa di dalam Alkitab. Waktu bisnisnya terpuruk. Benar ya? Tiap kali ada ibadah tengah minggu datang. Bahkan kalau ada Senin libur gak ada ibadah ngusulkan ke pendeta. Pak kok gak ada ibadah Pak? Waktu bisnisnya terpuruk. Begitu bisnisnya tambah maju, duitnya tambah banyak. Doa Bapak kami pun gak pernah selesai. Malam-malam capek liburan, jalan-jalan, capek shopping, capek ngurusin kerjaan. Doanya cuma Bapak kami yang ada di surga. Ketiduran sudah. Besok pagi bangun baru dilanjutkan. Dikuduskanlah namamu. Bukankah itu yang sering kali terjadi pada kita? Ya. Pada waktu terpuruk susah cari Tuhan. Tapi begitu berhasil merasa seolah-olah kita sendiri yang mencapai keberhasilan itu dengan tangan kita. Saya dan saudara bisa terjebak pada hal-hal semacam ini. Makanya ketika saya mencoba merenungkan perjalanan pelayanan saya memilih untuk mengingat momen-momen di mana saya terpuruk, saya putus asa, saya takut, saya mau mundur. Momen-momen ketika saya merasa Tuhan aku gak kuat lagi dalam pelayanan. Kenapa? Karena mengingat momen-momen itu akan tetap menjaga hati saya rendah di hadapan Tuhan. Kalau saudara cuma melihat pencapaian-pencapaian saudara, maka saudara cenderung akan menjadi sombong. Coba pikirkan pertanyaan ini. Ketika saudara berhasil mencapai sesuatu, bagian mana dari keberhasilan itu yang membuat saudara bersuka cita? Yang membuat saudara paling bersuka cita apanya? Karena saudara berperan dalam keberhasilan itu, atau karena hasil keberhasilannya menyenangkan kita, atau saudara bersuka cita karena campur tangan Tuhan di dalamnya. Coba saya kasih contoh yang lebih konkret ya. Anak saudara menang lomba. Yang paling saudara syukuri apa? Dapat hadiah. Pialanya nambah koleksinya di rumah. Jadi kalau ada tamu itu rasanya kayak anak berbakat nih ya, luar biasa. Yang saudara banggakan apa? Wah itu kayak mamanya itu, keturunan besar mamanya. Wah kalau dari papanya nggak mungkin, nggak mungkin. Ini pasti dari mamanya. Atau wah anakku ini kalau nggak tak lesin aku, nggak tak jagain aku, nggak tak beginikan, nggak mungkin bisa sukses. Apakah itu yang membuat saudara bersuka cita? Ataukah saudara bersuka cita karena campur tangan Tuhan di dalamnya? Apakah kita ketika menceritakan keberhasilan kita, orang itu justru mengagumi Tuhan dan bukan mengagumi kita? Kalau kita cuma cerita keberhasilan tanpa menceritakan kekecewaan, keputusasaan, kelemahan, ketakutan kita, maka orang akan melihat kita itu hebat, titik. Jadi kalau sampai saya cerita sesuatu tentang saya, tentang anak saya, tentang pelayanan saya, dan orang menangkap kesan, wow Pak Yakub ini hebat ya, maka saya telah salah bercerita. Harusnya setelah mendengar cerita, orang berkata, wih gila anugerah Tuhan buat pendeta, ini luar biasa.
Wah, anugerah Tuhan buat gereja ini luar biasa loh. Di tengah ketidaksempurnaan kita, ternyata Tuhan terus memberkati kita. Harusnya itu yang ditangkap oleh orang. Tapi jujur ya, saya dan saudara seringkali bersuka cita karena hal yang lain. Amin. Benar gak sih? Nah, kalau memang demikian, mari kita ingat hukuman dari Tuhan. Saya bacakan ayat 14. Sebab sesungguhnya aku akan membangkitkan suatu bangsa, tidak disebut namanya, melawan kamu, akan membangkitkan, berarti belum. Hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam. Dan mereka akan menindas kamu dari jalan yang menuju ke Hamat sampai ke sungai yang di Araba. Jadi Tuhan sudah membuat rencana. Tuhan sudah memberitahukan sebelumnya apa yang akan dia lakukan. Dan kita akan belajar dengan cepat sekali 3 sifat dari hukuman Tuhan. Jangan main-main dengan hukuman Tuhan, karena hukuman Tuhan memiliki 3 sifat. Yang pertama adalah pasti. Pada waktu Amos mengucapkan hukuman ini, tidak terjadi apa-apa. Belum terjadi apa-apa. Bangsa Asyur masih menjadi bangsa yang tidak seberapa besar, bahkan namanya pun tidak disebutkan di sini. Tapi kita tahu dari kitab 2 Raja-Raja, yang dimaksud bangsa yang akan menguasai Israel adalah bangsa Asyur. Tapi pada waktu diucapkan masih belum apa-apa. 30 tahun kemudian bangsa Asyur benar-benar datang dan menguasai bangsa Israel. Bangsa Israel ditaklukkan oleh bangsa Asyur. 30 tahun, saudara, lama enggak? Lama, mungkin bagi yang menderita. Tetapi poin saya adalah pasti. Hukuman Tuhan, perkataan Tuhan, janji Tuhan itu pasti. Janji Tuhan memang kadang terlihat lambat di mata kita. Tetapi sebenarnya selalu tepat di mata Dia. Kadang kita merasa kok lambat ya gitu. Padahal Tuhan itu ingin supaya kita menikmati dinamika hidup bersama dengan Dia. Saya dulu dari teater dan saya juga suka membaca novel. Tesis dan disertasi saya juga tentang teori-teori pembacaan kisah novel yang saya terapkan ke dalam Alkitab. Nah, di dalam seni novel, seni teater, kita itu mengenal ketegangan yang dilambat-lambatkan dengan suspensi-suspensi tertentu. Tidak kunjung muncul solusinya apa? Supaya kita sebagai penonton pembacanya itu semakin penasaran, semakin penasaran, semakin penasaran. Nah, Tuhan itu kadang-kala sengaja membuat hidup kita begitu supaya kita itu menanti-nantikan Tuhan terus. Supaya kita itu menyadari kita lemah di sepanjang jalan. Supaya kita itu bergumul menikmati prosesnya bersama dengan Tuhan. Tapi jangan khawatir, janji Tuhan itu pasti. Bagi kita tampaknya lambat, tapi bagi Tuhan selalu tepat. Termasuk ketika Tuhan memberikan peringatan hukuman kepada kita, ya tepat akan terjadi. Hanya pengampunan yang akan membuat janji itu dibatalkan. Kalau saudara bertobat mendapat pengampunan, ya dibatalkan. Tapi belum tentu dibatalkan juga. Karena kadangkala dosanya diampuni, hukumannya jalan. Terserah Tuhan. Kadangkala saudara dihukum tidak setimpal dengan kesalahan saudara. Tapi kadangkala setimpal dengan kesalahan saudara. Itu semua kedaulatan dan anugerah Tuhan untuk kita masing-masing. Tapi jangan pernah meremehkan hukuman Tuhan. Kadangkala kita mengalami hal yang semacam itu. Kita melihat orang lain hidupnya enggak benar, bisnisnya enggak benar kok tambah maju terus. Kita yang bisnisnya benar kok tambah susah terus, enggak kaya-kaya begitu kan ya. Lalu kita bertanya, Tuhan kok bisa sih? Aku kan sudah jalan dalam kebenaran. Kok aku enggak beruntung-beruntung sih? Orang lain berjalan di dalam kegelapan, kok tampaknya beruntung terus sih? Ada enggak kita pernah mengalami situasi seperti itu? Pastilah ada. Saya juga gitu ngelihat orang-orang lain, running gerejanya sembarangan, ngelola duit enggak transparan, semuanya itu penuh dengan cara-cara duniawi. Tapi kok ya jemaatnya tambahnya itu signifikan dan cepat gitu kan ya. Di sini kok susah banget nambah jemaat gitu kan ya. Di sini rasanya semuanya dilakukan dengan sebaik-baiknya sesuai kemampuan yang Tuhan beri gitu. Tapi perkembangannya ya pokoknya begitu-begitu aja gitu kan. Pernah sih ada pemikiran semacam itu. Dan saya tahu kita juga punya pemikiran semacam itu. Tapi jangan khawatir, hukuman Tuhan itu pasti. Yang kedua saudara, hukuman Tuhan selain pasti, hukuman Tuhan itu serius. Tadi dikatakan demikian, bahwa nanti bangsa Israel dari Hamat, itu perbatasan
yang ada di utara sampai ke Laut Araba, itu perbatasan yang ada di selatan. Jadi dari utara ke selatan semuanya akan dikalahkan oleh musuh. Kiasan gambaran, bukan kiasan, gambaran yang dipakai di sini ungkapannya itu adalah dari utara sampai selatan. Artinya itu seluruh daerah. Kalau kita di Indonesia jarang ya pakai seluruh Indonesia itu utara selatan. Kita biasanya dari barat sampai ke timur. Itu adalah, jangan sebut, saya enggak di-endorse soalnya. Jadi kita biasanya barat sampai timur. Tapi ungkapan ini sama sih. Dari utara sampai selatan. Artinya apa? Artinya seluruhnya. Akan terjadi kekalahan yang total. Jadi bukan cuma kekalahan yang biasa, tapi kekalahannya begitu total. Tuhan kalau sudah menghukum, Tuhan menghukum dengan serius. Tapi mengapa dia menghukum kita dengan serius? Karena dia mengasihi kita. Karena dia sangat serius mengasihi kita. Dia juga sangat serius menegur dan mendisiplin kita. Karena Tuhan sangat serius mengasihi kita. Saudara yakin gak sih Tuhan itu sangat serius mengasihi saudara? Serius loh, sampai dia mati memberikan dirinya untuk saudara kok. Jadi kalau saudara meyakini Tuhan itu sangat serius mengasihi saudara, seharusnya saudara gampang untuk meyakini bahwa Tuhan juga sangat serius ketika mendisiplin dan menghukum kita. Supaya kita kembali kepada Tuhan. Dan yang Tuhan lakukan kepada bangsa Israel benar-benar serius. Bangsa Israel sombong, merasa bisa sendiri, merasa dengan kekuatannya menaklukkan seluruh daerah mereka. Tapi ternyata Tuhan rampas semuanya itu. Dan itu adalah kasih Tuhan kepada mereka. Kadangkala untuk menunjukkan bahwa kita bukan siapa-siapa, Allah terpaksa mengambil apa saja yang menjadi kebanggaan kita. Ketika kita tidak memiliki apa-apa, kita akan mengenal diri kita yang sebenarnya. Sekali lagi saya bacakan. Kadangkala untuk menunjukkan bahwa kita bukan siapa-siapa, Allah terpaksa mengambil apa saja yang menjadi kebanggaan kita. Ketika kita tidak memiliki apa-apa, kita akan mengenal diri kita yang sebenarnya. Dan itulah yang sering terjadi pada saya dan saudara. Ketika kita membanggakan sesuatu, lupa ya Tuhan ambil dari hidup kita. Tuhan ambil supaya kita sadar betapa lemahnya kita. Semakin banyak yang saudara banggakan, maka semakin banyak yang akan Tuhan ambil dari hidup saudara supaya saudara mengenal who you are. Berapa kali saya diperhadapkan Tuhan pada satu titik ketika saya mengatakan Tuhan I am nothing, I am nothing. Aku nyerah, gak bisa apa-apa lagi. Tapi disitulah Tuhan menunjukkan kekuatannya yang sempurna dalam hidup saya, dalam pelayanan saya. Dan saya percaya hal yang sama terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Berapa banyak yang kita banggakan dalam hidup kita. Kita merasa tenang, aman kalau punya duit yang banyak, punya karir, punya prestasi, punya ini itu, punya kepandaian dan seterusnya. Semakin banyak yang saudara banggakan dan saudara jadikan harga dirimu, jangan kaget kalau Tuhan preteli satu-satu. Tuhan ambil satu-satu, Tuhan ambil satu-satu. Sehingga saudara tidak punya apa-apa dan saudara sadar saudara bukan siapa-siapa. Saat itulah Tuhan akan berkata bahwa engkau segalanya bagi Dia. Tapi seringkali kalau Tuhan mau mengatakan engkau itu segalanya bagiku, Tuhan harus mengambil semua yang kita miliki dulu supaya kita merasa we are nothing, no one. Ketika kita ada di dalam titik itu, kita lebih bisa menghargai anugerah Tuhan. Sifat hukuman Tuhan yang terakhir adalah ironis. Dari Hamat sampai Laut Araba adalah pemberian Tuhan, kita sudah baca itu. Tapi sekarang semua itu akan diberikan kepada bangsa yang lain. Apa yang Tuhan sudah berikan terpaksa Tuhan ambil kembali. Karena apa yang Dia berikan ternyata tidak membuat bangsa Israel semakin mengenal Tuhan. Kadangkala kita terlalu asik dengan berkat Tuhan dan lupa dengan Tuhan. Kita lebih asik mencari the gift, bukan the giver. Maka yang Tuhan lakukan adalah Tuhan ambil the gifts. Supaya saudara berjumpa dengan the giver. Jujur ya,
Saya dan saudara kadangkala begitu kok, jujur aja. Saya tidak lebih baik dari saudara, saudara tidak lebih baik daripada bangsa Israel. Ketika kita menerima berkat Tuhan, kita seringkali merasa itu kekuatan kita sendiri. Makanya supaya kita ngerti, diambil oleh Tuhan, ironis banget. Jadi apa yang Tuhan kasih kita nggak bisa hargai, ya Tuhan akan berkata, karena bagimu ini nggak berharga ya sudah diambil, diberikan kepada orang lain. Tapi tujuannya sebetulnya baik kok saudara. Dengan mengambil seluruh pemberiannya dari tangan kita, Tuhan sebenarnya ingin memberikan dirinya seluruhnya kepada kita. Sekali lagi saya bacakan. Dengan mengambil seluruh pemberiannya dari tangan kita, Tuhan sebenarnya ingin memberikan dirinya seluruhnya kepada kita. Kita terlalu asik dengan berkat Tuhan, sampai kita lupa yang paling penting adalah Tuhan. Kita lupa dengan Tuhan. Ciptaan kita jadikan pencipta. Pencipta kita lupakan. Itulah berhala di dalam hati saya dan di hati saudara semuanya. Nah supaya kita paham bahwa Tuhanlah yang paling penting di dalam hidup kita. Ya semuanya diambil oleh Tuhan. Supaya nanti kita berjumpa dengan Tuhan one on one. Pada saat itu Tuhan akan berkata, I am the only one that you have. I am the only one that matters in your life. Tuhan akan menunjukkan dirinya bahwa dia satu-satunya yang paling berharga yang kita miliki di dalam hidup kita. Saudara sering kali ya jujur. Tuhan mengambil semua yang kita banggakan. Semua yang kita biasa ceritakan ke orang supaya orang itu mengagumi kita. Tuhan ambil semuanya supaya kita berjumpa dengan Tuhan muka dengan muka. Dan kita menikmati keindahan Tuhan. Menikmati keberhargaan Tuhan, saat itulah menjadi momen yang paling luar biasa bagi kita. Secara momen pelayanan yang paling saya sukai adalah momen di pelayanan saya yang dulu ketika saya benar-benar putus asa. Dan tiap hari, literally tiap hari, saya tuh masuk kamar, saya selalu menengadah begini ke langit-langit gitu. Dan istri saya selalu deketin saya, stres ya Pak ya. Dipeluknya. Momen-momen tiap hari saya cuma melihat langit-langit di kamar saya dan saya stres. Laki-laki biasa kalau stres gitu ya lihat ke langit-langit gini. Kalau perempuan ngambil bantal tengkurap gitu. Saya nggak tahu saudara termasuk bagian yang mana. Tapi hari-hari yang saya lewati adalah hari-hari yang penuh keputusasaan. Dulu ketika saya memulai pelayanan di tempat sebelumnya itu, saya merasa saya punya semua yang diperlukan untuk memajukan pelayanan. Saya lulus S2, lulus dengan penghargaan, mahasiswa lulusan terbaik, saya punya nilai yang bagus, saya menguasai ini itu, dan saya sudah punya rencana yang begitu matang untuk memajukannya. Bahkan ketika saya belum masuk, teman saya memberitahu, tempat pelayananmu ini jangan seneng-seneng loh ya. Nanti kamu masuk, kamu akan mendapati tempat pelayanan ini seperti kapal Titanic yang sudah pecah dan sebentar lagi masuk ke dasar laut. Dengan bangga saya bilang, enggak apa-apa, aku akan menyelamatkan kapal itu. Setelah saya di situ berapa bulan, enggak mati aja saya sudah bersyukur di situ saudara. Itu mengajarkan kepada saya enggak bisa apa-apa di dalam pelayanan. Tapi justru momen itulah yang membuat Yakub Trihandoko menjadi Yakub Trihandoko seperti sekarang. Momen itu mungkin akan ada di dalam hidup saudara. Momen itulah ketika saya putus asa, ketika saya mau berhenti, ketika saya berkata kepada Tuhan, Tuhan aku gak punya alasan untuk tinggal di tempat ini. I don't have any reason to stay in this place. Tuhan berkata, I am your only reason to stay. Tuhan itu satu-satunya alasan mengapa saya bisa bertahan di sana bertahun-tahun. Ketika pertama kali saya datang ke sana juga karena Tuhan. Ketika kita kehilangan semuanya, seringkali justru kita menemukan Tuhan seutuhnya. Dan itulah kebahagiaan kita. Saya akan menutup khotbah saya dengan mengajak saudara membaca kalimat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Pemberian terbesar dari Allah adalah dirinya. Pemberian terbesar adalah salib Kristus di Golgota. Allah memberikan dirinya kepada saudara dan itu seharusnya cukup bagi saudara. Kita selama ini berkata baru cukup kalau ada berkat Tuhan. Tapi Tuhan mau mengajar kita hari ini. Mungkin kau tidak punya apa-apa, tapi sebetulnya engkau punya segalanya. Yaitu engkau punya Kristus yang sudah memberikan dirinya kepada saudara.
Kristus sang pemilik segala sesuatu kini menjadi milikmu. Katekismus Heidelberg, pertanyaan yang pertama, what is your only comfort in life and death? Apakah penghiburanmu satu-satunya di dalam kehidupan dan kematian? Jawabannya begitu indah. Kalau saya ringkas, cuma begini jawabannya. That I belong to Jesus and Jesus my Savior belongs to me. Saya menjadi milik Kristus dan Kristus menjadi milik saya. Dan seharusnya itu penghiburan kita satu-satunya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita mengambil saat teduh di hadapan Tuhan dan mengizinkan Roh Kudus berkarya dalam hati kita melalui firman-Nya. Apakah ada di antara kita yang tidak peduli dengan kebenaran dan keadilan, hidup kita sembarangan, hidup di dalam dosa, berbuat semau kita sendiri? Apakah kita juga menjadi orang-orang yang selama ini sombong mengandalkan kekuatan kita sendiri, pencapaian kita, prestasi kita, kepandaian kita? Kalau benar demikian, mari kita datang di depan salib Kristus. Mari kita mengakui dan membuang semua dosa-dosa kita dan menerima pengampunan dari Kristus. Darahnya akan menyucikan kita seutuhnya. Dan Roh Kudus akan memberi kita kekuatan supaya kita menaklukkan kesombongan kita oleh anugerah Tuhan. Diingatkan bahwa semua yang kita miliki adalah pemberian dari Tuhan. Melalui pimpinan Roh-Nya yang kudus, Tuhan memampukan kita untuk mencintai kebenaran dan keadilan. Mari masing-masing kita datang kepada Tuhan. Membereskan semua dosa kita, supaya hukuman Tuhan yang fatal tidak menimpa kita. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, kami datang kepadamu ya Tuhan. Mohon ampun di hadapan-Mu, hamba-Mu yang menyampaikan dan umat-Mu yang mendengar. Kami tidak lebih baik dari bangsa Israel di zaman Amos. Karena kami seringkali tidak peduli dengan kebenaran dan keadilan. Hidup kami sembarangan. Kami tidak mau menaati firman Tuhan. Kami seringkali menyombongkan diri kami sendiri. Merasa cukup tanpa Tuhan. Tidak mau bergantung, bersandar, berdoa dengan sungguh serius kepada Tuhan. Karena kami merasa mampu menjalani hidup kami sendiri. Tuhan, kami bersyukur Tuhan menegur kami dengan keras melalui firman-Mu. Kami datang kepadamu menyerahkan semua dosa-dosa kami. Tuhan, ampunilah kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Ampuni kami. Hamba-Mu yang menyampaikan dan umat-Mu yang mendengar. Kami kumpulan orang yang berdosa, yang lemah, yang terbatas. Ampuni kami. Dan kiranya Roh-Mu yang kudus sekali lagi memimpin kami dari satu kesucian kepada kesucian yang lain, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita. Tiba waktunya kita memberikan persembahan. Untuk Bapak Ibu yang berada di tempat ini, Bapak Ibu bisa memberikan persembahan melalui amplop yang sudah disediakan. Nanti pada saat akhir ibadah bisa dimasukkan ke dalam kotak persembahan. Untuk Bapak Ibu yang ada di rumah, Bapak Ibu bisa memberikan persembahan melalui mentransfer di rekening yang ada di layar dan juga bisa melalui scan QR. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari sekali lagi kita memuji Tuhan, kita bersuka cita. Perubahan yang ajaib sejak Yesus di hatiku. Jiwaku rindu pencerahan terangnya sejak Yesus di hatiku. Bersyukur kita punya Tuhan Yesus. Akan berjalan di tempat yang sesat sejak Yesus
Yesus di hatiku. Meski banyak dosa namun Ia sucikan. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Bagai gelora ombak hatiku senanglah. Sejak Yesus di hatiku. Mari semuanya kita bersuka cita. Bersama Tuhan di kota yang mulia. Sejak Yesus di hatiku. Hatiku senanglah, langkahku ringanlah. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Bagai gelora ombak hatiku senanglah. Sejak Yesus di hatiku. Semuanya. La 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 la. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Bagai gelora ombak hatiku senanglah. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Bagai gelora ombak hatiku senanglah. Sejak Yesus di hatiku. Ya, mari kita berdoa sekali lagi menyerahkan persembahan dan juga doa syafaat kita. Bapa di surga, terima kasih Tuhan memberi kami kemauan dan kemampuan untuk memberi dari apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Ketika kami memberi, kami menyadari semua yang kami punya adalah pemberian dari Tuhan. Dari Engkau, oleh Engkau, dan sepatutnya juga untuk Engkau. Dan kami bersyukur Tuhan memberi kami kesempatan. Ini bukan beban, tapi ini sebuah sukacita bagi kami karena Tuhan mau melibatkan kami dalam pelebaran kerajaan-Mu melalui gereja ini. Kami berdoa untuk para pengurus, kiranya Tuhan memberi mereka kebijaksanaan dalam mengelola keuangan secara transparan dan secara benar. Kami berdoa supaya tidak ada satu rupiah pun yang tercecer dengan percuma, tidak ada satu rupiah pun yang akhirnya menjadi sia-sia karena pengelolaan yang tidak bertanggung jawab. Kami ingin supaya gereja ini benar-benar menyenangkan Tuhan di dalam segala sesuatu, termasuk di dalam pengelolaan keuangan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga ingin menyerahkan untuk kondisi bangsa ini, terutama berkaitan dengan persebaran virus varian Omikron. Kami tahu ada kenaikan jumlah di beberapa tempat, termasuk di Jakarta, di Surabaya, dan beberapa kota yang lain. Kami berdoa kiranya Tuhan berkemurahan supaya penyebaran ini bisa ditekan sedemikian rupa. Kami berdoa untuk para pejabat yang terkait, kiranya Tuhan memberikan mereka hikmat dan ketegasan dalam membantu masyarakat untuk patuh pada protokol kesehatan. Kami berdoa juga untuk setiap masyarakat Indonesia supaya Tuhan menolong mereka, bekerjalah di dalam hati mereka supaya mereka tidak lengah dengan semua keadaan ini, supaya mereka berhati-hati di dalam melakukan segala sesuatu. Kami menyerahkan kondisi bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan mengontrol dan Tuhan mengarahkan semua sejarah bangsa-bangsa bagi kemuliaan-Mu sendiri. Kami juga ingin menyerahkan untuk acara penahbisan pendeta dan penginjil REK dan beberapa dari gereja GKRI yang lain. Kami menyerahkan acara tanggal 13 Januari ini ke dalam tangan Tuhan.
kiranya Engkau menolong pengurus sinode dan semua panitia lokal yang terlibat supaya acara ini berlangsung dengan baik, dengan lancar. Lebih dari itu kami menyerahkan untuk setiap hamba Tuhan yang akan ditabiskan baik sebagai pendeta maupun sebagai penginjil. Kiranya Tuhan menolong mereka. Secara khusus untuk Pak Heri yang akan ditabiskan sebagai pendeta, Bapak Samuel Sugiarto dan Bapak Rusti yang akan ditabiskan sebagai penginjil. Kiranya Tuhan menolong mereka semua. Kiranya dengan penakbisan ini mereka semakin disertai Tuhan, semakin bertanggung jawab, semakin berapi-api di dalam melayani Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk menyerahkan renovasi gedung Rek Nginden. Tahap-tahap akhir ini masih ada beberapa hal yang perlu untuk dikejar. Kami berdoa mohon anugerah Tuhan. Berikanlah hikmat kepada para panitia, tanggung jawab, kerja keras kepada mereka. Sehingga mereka bisa menuntaskan apa yang perlu untuk diselesaikan. Waktu sangat mepet sekali, tinggal beberapa minggu. Kami mohon anugerah Tuhan. Tuhan kiranya beserta dengan kami, sehingga pada awal bulan Februari kami bisa bersama-sama bersukacita dan merayakan penyertaan Tuhan dalam proyek renovasi ini. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk semuanya ini di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk kembali. Warta Gereja. Welcome to Reform Exodus Community. This is our church, this is our home. Kami ucapkan selamat datang bagi Anda yang baru bergabung hari ini. Jika Anda ingin terhubung dengan komunitas tertentu direct atau ingin didoakan, jangan ragu untuk menghubungi kontak berikut ini. Selamat bagi Anda yang berulang tahun di minggu ini. Kiranya kasih, iman, dan pengharapan Anda semakin dikuatkan di dalam Kristus melalui topangan Roh Kudus. Mari luangkan beberapa menit untuk mendoakan dan mengucapkan selamat kepada jemaat Rek yang akan berulang tahun di minggu depan. Mari bergabung dalam doa pagi, setiap Sabtu pukul 5:30 pagi. Bagi Anda yang belum tergabung dalam grup WhatsApp, silahkan mendaftar di link berikut ini untuk mendapatkan link Zoom. Bergabunglah bersama discipleship groups di setiap gereja lokal. Catat hari dan waktunya. Di tengah pandemi ini, mari kita bersama-sama bersekutu dan bertumbuh dengan sesama. Teman-teman muda, ayo bergabung dalam persekutuan online remaja dan pemuda. Info link Zoom silahkan menghubungi kontak berikut ini. Shalom jemaat dan simpatisan Rek dimanapun Anda berada. Saya sekarang berada di lokasi Rek Nginden yang baru. Pekerjaan sudah hampir selesai. Terima kasih untuk bantuan doa dan dana dari Bapak Ibu saudara sekalian. Mari kita terus tuntaskan apa yang masih tersisa. Bapak Ibu saudara masih diberi kesempatan untuk memberikan persembahan di nomor rekening berikut ini. Dan sekaligus saya di sini mengucapkan terima kasih kepada para panitia pembangunan yang sudah mengawasi proses renovasi Rek Nginden yang baru ini. Dan sekaligus juga saya ingin mengumumkan bahwa pada bulan Februari, minggu yang pertama tahun 2022, jam 5 sore kita akan mengadakan ibadah peresmian gedung Rek Nginden yang baru. I'm so excited. Saya mengajak setiap kita untuk mencatat tanggalnya baik-baik dan hadir bersama-sama bersukacita. Saya akan membahas tentang sebuah pertanyaan teologis yang penting, yaitu does God need a place to stay? Apakah Allah membutuhkan sebuah tempat untuk berdiam? Tema yang sangat relevan sekali untuk dibahas dalam acara peresmian gedung ini. Jadi jangan sampai ketinggalan minggu yang pertama, bulan yang kedua, tahun 2022, jam 5 sore. Tuhan memberkati kita. Sadarkah kita bahwa kita kadang-kala memberikan nasihat yang keliru? Kalaupun tidak keliru, nasihat kita tidak unik, Kristiani. Sadarkah kita bahwa banyak persoalan sebetulnya dimulai dari berhala di dalam hati seseorang? Lalu bagaimana kita bisa menguak berhala itu sehingga kita bisa menyelesaikan akar persoalan dan bukan cuma gejalanya saja? Bagaimana kita bisa meletakkan Injil di tengah konseling yang kita berikan? Saya mengundang setiap orang tua,
setiap konselor, mentor, setiap guru sekolah minggu dan guru sekolah untuk belajar bersama-sama dalam seminar Gospel Center Counseling yang diadakan oleh STT Amadius pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 jam 7 malam. Mari kita luangkan waktu, karena siapa tahu Tuhan memakai kita untuk menolong begitu banyak orang yang bergumul dengan persoalan mereka, yang bergumul dengan berhala mereka. Demikianlah informasi untuk minggu ini. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. God bless you and see you next week. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya ingin highlight beberapa hal, 2 hal lebih tepatnya. Pertama adalah seminar misi interface. Saya sangat mendorong Bapak Ibu Saudara untuk bergabung mendaftarkan diri secepatnya, karena ini penting menjadi bagian dari upaya kita untuk menggalakkan misi. Kita ini slogannya CTM, Care Teaching Mission. Dan saya ingin gereja ini semakin misional dari hari ke hari. Saya sangat mendorong kita semua untuk mengikuti seminar ini. Dan yang kedua, pada tanggal 22 Januari hari Sabtu akan ada 2 saudara kita di sini yang akan menikah. Kalau tidak keberatan bisa berdiri. Ya, Andre dan Michelle. Ya, ini dia yang akan menikah, terima kasih. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau ada keberatan yang serius silahkan memberitahukan kepada saya atau kepada Bapak Jimmy secara lisan maupun secara tertulis. Kalau tidak ada keberatan, maka pemberkatan pernikahan akan tetap dilaksanakan sesuai dengan rencana. Itu saja yang mau saya sampaikan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita siap diutus Tuhan ke tengah dunia menjadi saksi Kristus. Dan untuk itu kita membutuhkan berkat Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkah. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu sekali lagi kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Bapa di surga memberkati dan melindungi engkau. Kiranya Yesus Kristus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Roh Kudus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang sesungguhnya sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Allah Tritunggal ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.